إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa saat ini kita telah berada di penghujung bulan Rajab, yang artinya dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Sya'ban, sehingga otomatis jarak antara kita dengan bulan suci Ramadan itu tinggal 1 bulan. Bulan Ramadan yang kehadirannya selalu kita nanti-nantikan. Bahkan di Ramadan tahun yang lalu kita semua pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang sangat mulia ini. Para salaf telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum kedatangannya, dan kemudian sebagai bentuk persiapan yang lebih ekstra, kemudian digambarkanlah bulan Rajab itu seperti waktu kita menanam, dan begitu masuk bulan Sya'ban, waktu untuk kita menyirami dan merawat tanaman tersebut, dan di Ramadan waktunya kita memanen hasilnya. Artinya inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bilangannya itu terbatas, yang datangnya cuma 1 kali dalam 1 tahun, itu harus benar-benar kita maksimalkan. Dan itu semua bisa kita dapatkan apabila kita mempersiapkan diri kita, mengkondisikan diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Layaknya seorang atlet yang akan berkompetisi dalam sebuah pertandingan, dia telah menyiapkan dirinya jauh-jauh hari, latihan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk kemudian dia kerahkan seluruh kemampuan, kekuatannya untuk bisa maksimal meraih
hasil yang terbaik di waktu pertandingan yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bulan Ramadan kita bisa maksimal, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan sebagai upaya persiapan menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, sebagai kepala keluarga, kita ingatkan istri-istri kita, anak-anak kita. Kita segarkan lagi ingatan mereka tentang hukum siam di bulan suci Ramadan. Kita ajarkan fikih-fikih sederhana tentang bulan suci Ramadan, tentang hukum siam. Dan juga kita ingatkan istri kita, anak gadis kita yang bisa jadi di bulan Ramadan di tahun lalu ada beberapa hari yang ditinggalkannya karena uzur. Kita ingatkan agar dia segera mengqadanya. Ataupun kita yang mungkin kita pernah bersafar, pernah sakit dan harus berbuka, maka sudah seharusnya kita menyegerakan untuk mengqadha puasa kita di tahun lalu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan bahwa aku tidak bisa mengqadha puasaku kecuali di bulan Sya'ban. Dan para ulama juga kemudian menyebutkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Ketika kita telah memasuki bulan Sya'ban, maka itulah kesempatan terakhir bagi kita untuk mengqadha puasa kita yang terlewat di tahun yang lalu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan dan pengetahuan seputar fikih puasa, fikih siam, mari kita siapkan diri kita juga dengan amalan-amalan yang menjadi amalan inti di bulan Ramadan. Yang pertama kaitannya dengan Sya'ban, dan ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agar kita memperbanyak puasa di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sangat banyak dalam satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di mayoritas hari di bulan Sya'ban. Bahkan beliau pernah berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi kita untuk mempersiapkan diri agar kondisi jiwa dan fisik kita semakin siap untuk menghadapi dan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kita memperhatikan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat wajib. Salat jamaah, salat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua, amalan yang paling pertama dihisab di akhirat kelak. Mari kita perhatikan. Jangan sampai kemudian perhatian kita terhadap menu sahur, menu berbuka puasa itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perhatian kita terhadap salat 5 waktu kita. Maka jangan sampai kemudian kita mampu untuk menahan lapar dan dahaga di siang hari, sementara kemudian salat yang merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling ditekankan, itu kemudian kita tinggalkan, wal iyadzu billah.
Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita bersih, agar jiwa kita bersih ketika memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Karena sesungguhnya di antara faktor yang membuat kita malas di dalam beribadah, atau kita terhalangi dari nikmatnya ibadah, dari kekhusyuan dalam ibadah, itu adalah karena dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak disengaja. Disebutkan ada seseorang yang mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wahai Imam, aku tidur di malam hari dalam keadaan sehat, aku telah siapkan air wuduku, aku telah berniat untuk bangun qiyamul lail, maka kemudian kenapa aku pun tertidur dan tidak bisa bangun? Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, qayyadatka dhunubuk, sungguh engkau telah diikat, dibelenggu oleh dosa-dosamu, maka tidak ada jalan untuk kita mendapatkan ampunan dan kebersihan hati dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memperbanyak taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan di tahun ini, dan kita mendapatkan gelar ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.